Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke teman-teman, di video kali ini di sini saya akan coba review dan tes ya. Nah, kepala charger nih dari Logon. Nah, teman-teman ya, ini dia Logon, ini brand Logon. Kemudian kita coba lihat dulu spesifikasinya di sini. Nah, ini dia ya. Kita coba lihat di sini, kita atur fokus dulu. Nah, ini dia model LOC26 Fast XL, inputnya 100 sampai 240 volt, 50 per 60 Hz, kemudian 0,3 ampere, outputnya 5 volt, 2,4 ampere, auto 12 watt. Nah, di sini kita akan coba bandingkan nanti dengan kepala charger bawaannya punya Asus Zenfone Mark Pro M1 ya. Di sini juga sama, 5 volt, 2 ampere. 5 volt 2, oh ini 2,4 ampere ya. Kalau ini 2 ampere. Nanti kita coba bandingkan. Harusnya si Logon ini lebih tinggi nanti output yang dihasilkan di dalam HP ya. Nanti kita akan coba cek dengan menggunakan aplikasi ampere aja seperti itu ya. Kita akan coba bandingkan nih dengan ini. Nah, di sini saya beli itu di Shopee kalau nggak salah teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, saya beli itu dari brand Logon. Nah, ini dia teman-teman ya, logon.id ya. Nah, ini saya beli di sini nih. Ini harganya berapa ya? Saya kurang lupa saya harganya teman-teman. Teman-teman bisa dicek aja. Linknya saya nanti akan simpan di deskripsi box teman-teman ya. Nah, ini 12 watt ya, 12 watt ya cukup lah ya. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini memang saya perlu ini buat kenapa dua colokan seperti ini? Karena saya perlu ini nanti akan dipakai buat pencahayaan saya ya, karena colokannya itu dia menggunakan USB. Nah, contoh ini ya, ring light yang ini dan ring light yang biru itu saya menggunakan kepala chargernya masing-masing terpisah. Jadi nanti ini untuk pencahayaan saya akan menggunakan yang ini teman-teman ya, biar satu kepala ini, kepala charger dia bisa apa namanya, bisa langsung gitu kan, langsung tidak perlu lah, tidak memakan ruang lah seperti itu. Jadi satu kepala charger bisa langsung dua lighting ya, pencahayaan seperti itu teman-teman. Tapi di sini kita akan coba fungsinya untuk charger HP ya. Kita akan coba tes di sini di Poco X3 Pro saya. Oke, kita akan coba di sini berapa nanti arus yang masuk ke deteksinya di sini ya. Oke, ini 12 watt. Ini juga kalau nggak salah 10 watt kalau nggak salah ya, untuk Asus ini 10 watt. Tapi kalau misalkan saya salah, nanti bisa koreksi oleh teman-teman di kolom komentar ya teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita akan coba tes ya. Nah, kita akan coba tes di sini di HP teman-teman, berapa arus ampere-nya nanti yang masuk ya, berapa miliampere. Oke, di sini kita menggunakan kabel original ya, kabel bawaan dari si HP-nya. Seperti ini, Type C ya teman-teman. Nah, ini dia, saya akan coba menggunakan kabel bawaan ini. Langsung aja di sini kita akan coba tes nih ya. Kita akan coba colokan dulu nih. Ini ada dua port ya. Ini ada dua port. Kita akan coba yang bawah dulu, nanti kita coba yang atas. Sama atau tidak teman-teman ya. Oke, langsung aja kita coba colokan di sini ya. Seperti ini. Langsung kita coba pasang ke pusat listrik ya. Oke, sudah terpasang ke pusat listrik. Selanjutnya di sini kita coba aja langsung colokan teman-teman ya. Kita langsung colokan. Nah, kedeteksinya seperti ini ya. Beda kan? Kalau kita menggunakan batok kepala bawaan ya, yang ini 33 watt, dia akan muncul Mi turbonya ya, atau turbo chargingnya akan muncul, tapi dia nggak ada di sini. Oke, langsung aja di sini kita coba langsung aja masuk ke aplikasi ampere ya. Kita coba di sini mengukur berapa ampere yang masuk ke sini teman-teman. Nah, di sini kedeteksinya 3,8 volt. Oke, 1400 dan terus naik. Oke, kita coba lihat dulu di sini ya. Nah, kita coba sebentar. Oke, 1480 di sini paling tinggi. Oke, 1420, 430, kemungkinan dia akan masih naik ya. Nah, kalau ukuran ampere yang masuk ya, miliampere yang masuk seperti ini benar-benar apa ya, maksudnya akurat lah. Biasanya yang 2,4 ampere itu memang segini gitu kan kedeteksinya. Nah, nanti kita coba bandingkan dengan kepala charger yang Asus ya. Ini 10 watt kayaknya ya. Nah, ini jadi harus lebih rendah. Nah, nanti itu ini harus lebih rendah daripada ini ampere yang masuknya ya. Nanti kita coba lihat. Ini maksimal tadi bisa sampai di 1500 ya. Nah, ini 1500 nih. Dan ini kemungkinan masih bisa naik teman-teman, seperti itu. Nah ya, oke, ini kepala tadi dicolokkan yang bawah dan sekarang kita akan coba dicolokkan yang atasnya teman-teman ya. Oke.
Oke, ini kan yang bawah. Nah, sekarang kita akan coba dicolokkan yang atasnya. Yang ini. Oke, langsung saja kita pasang ya, teman-teman. Ini sudah posisi sudah terpasang seperti ini juga nggak masalah. Nggak apa-apa, langsung aja kita pasang. Oke, dan dia sudah langsung ngedeteksi ya, mengecas seperti ini. Kita tunggu dulu sampai dia benar-benar pas masuk ya, seperti itu. Oke, nah sekarang langsung aja di sini kita coba masuk ke aplikasi Ampere, kita coba ukur lagi di sini ya, atas sama bawahnya tadi kan ini dua ya, dua USB. Sama nggak nanti ukurannya ini teman-teman? Sama ya, langsung dia dapat di 1400 ya. Oke, nah ini naik lagi ya sampai tadi ya, sampai 1500-an seperti itu ya. Ini udah mulai naik lagi. Ini kalau menurut saya mantap nih teman-teman ya. Ini kepala charger log on ini 12 watt ya. Oke, 2,4 ampere pas charging ya. Bisa ini teman-teman, bagus ya. Wajar lah kalau sekitar 1500-an ini wajar. Memang harusnya seperti ini gitu kan. Nah, kalau yang 33 watt itu ya minimal tuh harus masuk 3000-an teman-teman ya. 3000 lebih, 4000 lebih itu harus masuknya ya kalau 33 watt. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, oke, sip ya. Nah, di sini kita akan coba tes, kita bandingkan dengan yang kepala charger si Asus ZenFone Micro One ini ya. Oke, langsung aja kita coba teman-teman ya. Ini kita coba cabut dulu aja. Cabut. Nah, cabut ya. Oke. Kita cabut dulu. Kemudian kita ini simpan dulu ya. Mantap ini teman-teman, log on ya. Kalau misalkan teman-teman lagi cari harganya berkualitas ya. Harganya murah tapi berkualitas. Kemudian juga ini brandnya langsung ya, bukan KW-KW-an. Ini original teman-teman, seperti itu. Langsung saja nanti cek linknya di deskripsi box. Oke, langsung aja di sini kita coba tes di kepala charger yang punya Asus ini teman-teman ya. Langsung saja di sini kita pasang. Oke, kita coba tes. Ya, ini sudah. Kita coba tes. Harusnya dia itu lebih apa namanya, lebih kecil ya untuk ukuran nanti ampere yang didapat. Jadi kita keluarkan dulu. Dan secara untuk kepala charger Asus ini sudah mau hampir 5 tahun teman-teman ya. Dan dia masih kokoh, masih bisa dipakai, itu keren banget teman-teman ya. Oke, langsung aja di sini. Dan HP-nya juga masih ada tuh yang Asus teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita coba cek ya. Seperti biasa kita tunggu dulu supaya nanti hasil yang masuknya itu maksimal. Nah, sip. Langsung aja di sini kita coba masuk ke dalam aplikasi Ampere, kita coba lihat. Nah, kalau misalkan ini ukurannya lebih gede, wah berarti mantep juga ini, bener-bener ori ya. Nah, di sini kedeteksinya 3,8, kita coba lihat. Oh, 314. Oke, sama ya. Sama nih. 14 1370 ya. Tadi yang si logon ini dia bisa sampai di 1500-an ya. 1500, kalau dia ini ya di sekitar 1420. Berarti memang ya betul kan, itu pasti di bawahnya. Kalau nggak salah itu 10 watt deh teman-teman. Tapi dia masih terus naik ya. 1500 juga. Ini juga sih kebetulan tadi ya cuman sebentar, dan ini juga pasti bisa lebih tinggi ya. Mungkin bisa tembus sampai 2000-an teman-teman ya. Kalau pada saat proses charging yang kita tunggu gitu kan. Nah, itu bisa sampai ke 2000-an kayaknya. Tapi kalau sekilas seperti ini sih wajar lah ya. Hampir mirip-mirip soalnya. Itu juga kalau nggak salah 12 watt atau 10 watt, saya kurang tahu ataupun mungkin saya lupa teman-teman ya. Nanti komen aja di kolom komentar teman-teman ya, seperti itu. Dan ini ya 1500-an, sama lah sama si logon ini ya. Ini original teman-teman ya. Oke, sip mungkin teman-teman ya, seperti itu untuk review dan juga uji tes kepala charger. Nah, ini log on ini, dan saya coba bandingkan dengan punyanya Asus. Ini dua slot USB Type A ya. Ini dua-duanya sama, mengeluarkan arusnya sama dua-duanya. Nah, seperti itu. Bang, coba dong tes itu kedua-duanya dicolokin kan, langsung dites kedua HP. Bagaimana tuh nanti arus yang didapatnya, apakah sama tetap 1400-an seperti itu, 1500-an, atau malah lebih kecil? Oke, di sini langsung saja kita coba tes teman-teman ya, langsung di dua HP ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah ada lagi nih ya kabel bawaannya juga, ini ya punya Xiaomi original. Kita coba pasang di Samsung ya, di Samsung Galaxy A52s 5G. Kemudian satu lagi ke Poco X3 Pro. Oke ya, kita langsung aja pasang ini di bawah, ini di atas.
Oke, ini dua-duanya sudah nempel dan di sini kita pasang ke arus listrik, teman-teman ya. Oke. Pusat listrik sudah terpasang. Nah, ini kedua-duanya. Langsung saja kita coba tes di sini. Pertama kita coba koneksikan dulu di sini di Poco X3 Pro yang ini ya. Kita koneksikan di Poco X3 Pro. Kemudian ini di Samsung Galaxy A52s 5G. Oke. Nah, masuk ya. Oke, langsung aja di sini kita coba lihat berapa ampere yang didapat, teman-teman. Oke, langsung aja di sini masuk ke aplikasi ampere. Bentar, ini di mana ya aplikasi ampernya? Aku lupa, teman-teman, di Samsung tuh. Ampere. Nah, ini dia, kita masuk. Ini kita masuk. Kita coba lihat di sini dia sedang mengukur. Oke, berapa arus yang didapat. Kita coba lihat apakah jadi kebagi. Oke, jadi kecil. Oh, ini langsung naik jadi 1300. Ini yang Samsung kecil, teman-teman, dia kedeteksinya 760-an ya. Oke, tapi dia masih terus naik. 870. Oke, 870. Mulai naik lagi, tetap tapi ya. Oke, teman-teman. Jadi seperti ini ya hasilnya. Di Samsung ini kecil ya, cuman 900, tapi di Poco X3 Pro dia di 1360. Dan memang sih ini bukan berarti pengaruh utama dari kepala chargernya ya, bukan. Ini di dalam HP itu kan ada semacam kayak chip ya. Itu kan untuk arus daya masuk keluar, kemudian pengontrolan auto cut off ya. Itu ada pengaturannya di dalam chipnya. Itu masing-masing HP itu berbeda, teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Kalau di Samsung Galaxy cuma saya dapat segini, kalau di Poco X3 Pro dapat segini. Mungkin ini hal yang wajar karena berbeda chip ya. Seperti itu sih kalau pendapat saya. Ya, kalau saya perhatikan gitu kan. Nah, otomatis juga di sini untuk si Samsung Galaxy A52s 5G saya aktifkan untuk auto cut off-nya. Jadi dia sampai di 85% aja udah off, teman-teman. Itu kan gak ada bisa lagi masuk arus ya. Saya sudah aktifkan fitur auto cut off-nya di Samsung Galaxy A52s 5G ini. Nah, kalau di Poco X3 Pro dia ini secara otomatis, teman-teman, seperti itu ya. Tidak ada pengaturannya. Seperti itu ya. Oke, jadi itu aja mungkin, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini penilaian saya, kesimpulan saya, kalau misalkan kedua-duanya dipakai itu ada pengaruh ya. Jadi ada pengaruhnya. Kemungkinan ada pengaruhnya. Jadi arus ke yang satu ini lebih kencang, yang ini lebih sedikit. Jadi kebagi dua. Seperti itu. Kalau saya lihat di sini ya kenyataannya. Tapi itu juga ada pengaruh dari tadi, dari chip yang ditanam di device-nya. Oke, itu aja mungkin, teman-teman, di sini ya untuk uji tes ya. Nah, ini kita cabut aja. Untuk uji tes si ini, teman-teman, kepala charger log on ini seperti ini ya. Jadi kalau menurut saya ini worth it. Dan ini kalau dipakai dua dia cepet kerasa angatnya, teman-teman. Ini hangat nih. Ini agak hangat nih. Kalau dipakai dua seperti ini ya, apalagi nih HP badak semua ya. Ini cuman 2,4 ampere. Aduh ya. Ini cocoknya sih buat si Samsung ya. Aman ini kalau dipakai di Samsung, aman. Cocok lah karena bawaannya juga kalau nggak salah dia itu berapa watt ya? 18 watt kalau nggak salah, maksimal 25 watt untuk Samsung Galaxy A52s 5G ini. Oke, itu aja mungkin, teman-teman ya review kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang lagi cari kepala charger murah tapi nggak murahan dan kualitasnya ini. Tadi teman-teman juga sudah bisa lihat ya hasil tesnya seperti itu. Oke, itu aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mantap.